Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Destian, NPM 21040013. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bencana non alam dan sosial, yang mana mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Baik, langsung saja kepada materinya, yaitu pada bencana alam, non alam dan sosial ada beberapa bencana. Yang pertama, bencana gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, dan konflik antar kelompok serta terorisme. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bencana non alam dan sosial. Bencana non alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam. Maksudnya kejadian yang disebabkan oleh faktor manusia atau faktor buatan manusia, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi atau wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang mana meliputi sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Yang selanjutnya yaitu bencana gagal teknologi. Bencana non alam gagal teknologi adalah bencana yang disebabkan oleh adanya kesalahan dalam mendesain, mengoperasikan, atau adanya kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi. Contohnya di Sidoarjo, yang mana adanya lumpur lapindo di Sidoarjo. Itu termasuk salah satu contoh bencana non alam gagal teknologi. Selanjutnya, bencana gagal modernisasi. Bencana non alam gagal modernisasi adalah bencana yang terjadi akibat adanya bentuk penjajahan gaya baru. Ketika upaya modernisasi tidak memperhitungkan atau mengabaikan dampak sosial dan budaya, hal itu dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Contohnya, pembangunan infrastruktur yang merugikan hak-hak masyarakat lokal, seperti pemaksaan pemindahan penduduk atau pengabaian terhadap kelestarian lingkungan. Bencana non alam yang ketiga yaitu epidemi dan wabah penyakit. Epidemi dan wabah penyakit ialah penyebaran cepat dan luas dari suatu penyakit menular dalam suatu populasi, wilayah, atau negara, yang mana penyebabnya bisa bermacam-macam, termasuk penularan dari manusia ke manusia, perantaraan dari hewan, atau lingkungan yang tidak sehat. Epidemi ialah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Contoh epidemi yang tersebut ialah avian influenza atau biasa orang-orang menyebutnya dengan flu burung. Sedangkan wabah berarti peningkatan kasus penyakit yang jelas terlihat, meski kecil jika dibandingkan dengan jumlah normal yang diantisipasi. Tercatat banyak penyakit yang menjadi wabah di Indonesia. Contohnya yaitu demam berdarah dengue, bisa disebut orang DBD. Yang keempat yaitu konflik antar kelompok, yang mana konflik antar kelompok itu adalah ketegangan atau pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok atau entitas. Kelompok konflik ini bisa timbul dari perbedaan ideologi, perbedaan agama, etnis, politik, atau sumber daya. Konflik antar kelompok, baik itu berbasis etnis, agama, atau ideologi politik, dapat menyebabkan ketidakstabilan dan kerugian jiwa yang besar. Ketegangan antara kelompok-kelompok ini dapat memicu kekerasan fisik, pengungsi, dan trauma psikologis, yang mana
Upaya untuk mencegah konflik antar kelompok itu meliputi adanya pendekatan dialogis, promosi toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman serta pengentasan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang menjadi akar dari konflik tersebut. Nah, di sini ada contoh mengenai konflik antar kelompok yang mana di Desa Lingga ricuhnya warga Desa Lingga dengan polisi setempat disebabkan warga marah karena adanya perubahan kebijakan yang diterapkan mengenai relokasi bencana erupsi Gunung Sinabung. Jadi pihak pengembang saat membeli tanah di Desa Lingga menjanjikan akan membangun pasar, namun nyatanya dijadikan proyek relokasi Gunung Sinabung. Nah, kericuhan berasal dari warga membakar alat-alat berat dan tenda pos polisi tersebut di Desa Lingga yang dijadikan lahan relokasi tahap kedua. Itu ialah termasuk salah satu contoh dari konflik antar kelompok. Nah, yang kelima ada teror. Terorisme ialah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh individu atau kelompok tertentu untuk menciptakan ketakutan, kepanikan, atau memaksa perubahan politik, sosial, atau agama. Yang mana motif terorisme itu bisa beragam. Yang mana bisa dari ideologi ekstrim, politik, atau perlawanan terhadap pemerintah atau kelompok tertentu. Dan juga terorisme sebagai bentuk ekstremisme yang terorganisir juga merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Serangan teroris dapat menyebabkan kerugian jiwa yang besar dan menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat. Jadi, upaya untuk pencegahan terorisme melibatkan peningkatan keamanan dan pemantauan, kerjasama internasional dalam pertukaran intelijen, serta pemberdayaan masyarakat untuk melawan radikalisasi dan ekstremisme. Itu ialah terorisme. Baiklah, itu materi kali ini mengenai bencana non-alam dan sosial. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.